unsur-unsur golongan 8A. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet atau duplet untuk helium. Kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah. Gas mulia memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari unsur-unsur lain. Yang pertama, reaktivitas rendah, yaitu gas mulia cenderung memiliki reaktivitas yang sangat rendah karena mereka memiliki konfigurasi elektron paling luar penuh atau konfigurasi oktet. Ini membuat mereka stabil dan kurang cenderung untuk membentuk ikatan kimia dengan unsur-unsur lain. Yang kedua, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Gas mulia umumnya tidak memiliki warna, bau, atau rasa, membuatnya ideal untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti lampu neon atau pengisian lampu pijar. Dan yang ketiga, titik didih dan titik beku rendah. Gas mulia memiliki titik didih dan titik beku yang relatif rendah dibandingkan dengan unsur-unsur lain dengan massa atom yang serupa. Yang keempat, penggunaan dalam aplikasi khusus. Gas mulia memiliki banyak aplikasi dalam berbagai industri. Contohnya adalah neon yang digunakan dalam lampu neon dan argon yang digunakan dalam pengelasan dan pengisian lampu pijar. Dan yang terakhir, radioaktivitas radon. Satu-satunya gas mulia yang bersifat radioaktif adalah radon atau Rn. Karena sifat radioaktifnya, radon dapat menjadi masalah kesehatan jika terakumulasi dalam ruangan tertutup. Sifat fisik dan sifat kimia gas mulia atau golongan 8A. Yang pertama yaitu sifat fisik gas mulia. Pertama, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sedikit larut dalam air. Yang kedua, mempunyai elektron valensi 8 dan khusus untuk helium elektron valensinya 2. Maka, gas mulia bersifat kekal dan diberi valensi 0. Yang ketiga, molekul-molekulnya terdiri atas satu atom atau monoatom. Yang kedua yaitu sifat kimia. Yang pertama yaitu helium. Sifat kimia helium hanya memiliki 2 elektron yang dapat berpartisipasi dalam reaksi kimia. Paling tidak reaktif dari semua unsur, sifat non-reaktif helium muncul sebagai konsekuensinya sebagai gas mulia yang paling ringan. Yang kedua yaitu neon. Sifat kimia neon yang pertama memiliki kecenderungan untuk tidak bereaksi, yang kedua memiliki tingkat kestabilan tinggi, dan yang ketiga konfigurasi elektronnya stabil. Yang ketiga yaitu argon. Sifat kimia argon yang pertama tidak bereaksi dengan unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa, tidak membentuk senyawa yang stabil dalam temperatur ruang. Yang keempat yaitu sifat kimia kripton. Sukar bereaksi, hanya untuk bereaksi dengan fluorin bila disinari atau diberi loncatan muatan listrik. Yang kelima yaitu xenon. Sifat kimia xenon yang pertama, pada keadaan standar gas mulia tidak dapat terbakar. Yang kedua, mudah terhidrolisa oleh udara lembab. Yang keenam yaitu radon. Sifat kimia radon, pada suhu dan tekanan ruang, radon tidak berwarna, tetapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair berwarna merah jingga. Unsur golongan 8A. Yang pertama helium, lambang unsur He, nomor atom 2, massa atom 4,0026. Kedua neon, lambang unsur Ne, nomor atom 10, massa atom 20,1797. Yang ketiga argon, lambang unsur Ar, nomor atom 18, massa atom 39,348. Yang keempat kripton, lambang unsur Kr, nomor atom 32, massa atom 83,8. Yang kelima xenon, lambang unsur Xe, nomor atom 54, massa atom 131,29. Yang keenam radon, lambang unsur Ra, nomor atom 86, massa atom 222. Dampak negatif helium yang pertama,
Jika digunakan campuran nitrogen dan oksigen untuk membuat udara buatan, nitrogen yang terhisap mudah terlarut dalam darah dan dapat menimbulkan halusinasi pada penyelam. Ketika penyelam kembali ke permukaan, tekanan atmosfer, gas nitrogen keluar dari darah dengan cepat. Terbentuknya gelembung gas dalam darah dan dapat menimbulkan rasa sakit atau kematian. Yang kedua, dampak negatif neon, keberadaannya di alam. Yang ketiga, dampak negatif argon. Yang pertama, tidak dapat membentuk campuran kimia sejati. Yang kedua, jumlah yang berlebihan menyebabkan keracunan pada tanaman. Keempat, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemanfaatan helium. Kegunaannya sebagai tameng untuk mengelas, sebagai pengisi balon udara, sebagai pendingin untuk reaktor nuklir, dan helium yang tidak reaktif digunakan sebagai pengganti nitrogen untuk membuat udara buatan untuk penyelaman dasar laut. Yang kedua, neon. Kegunaannya untuk pengisi bola lampu di landasan pesawat terbang karena NE menghasilkan cahaya terang dengan intensitas tinggi apabila dialiri arus listrik. Neon cair digunakan sebagai zat pendingin dan juga neon digunakan sebagai penangkal petir dan pengisi tabung-tabung televisi. Yang ketiga, argon. Kegunaannya pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan filamen walaupun pada temperatur tinggi. Argon digunakan dalam las titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket, dan argon pengisi tabung pemadam kebakaran. Yang keempat yaitu krypton. Kegunaannya pengisi bola lampu blitz pada kamera, tabung vendor floor, laser fotografi berkecepatan tinggi, dan juga krypton dicampurkan dengan argon untuk mengisi lampu induksi. Yang kelima yaitu xenon. Kegunaannya, xenon biasa digunakan untuk mengisi lampu blitz pada kamera. Dan juga isotopnya dapat digunakan sebagai reaktor nuklir, dan gas ini digunakan dalam pembuatan tabung elektron lampu stroboskopik atau lampu neon yang berkedip dengan frekuensi tertentu. Dan yang terakhir yaitu radon. Kegunaannya, radon terkadang digunakan oleh beberapa rumah sakit untuk kegunaan terapeutik, dan juga radon digunakan dalam pendidikan hidrologi.